Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati para guru besar, senior, sejawat, para peserta setia tas, tanya apa saja. Hari ini kita bertemu kembali, insya Allah dalam keadaan sehat, dan bersyukur dalam tas yang seri ke-91, topik mengenai obstetrik ginekologi sosial. Hari ini adalah mengenai manajemen holistik komplikasi postpartum hemorrhage atau perdarahan pasca salin pada seksio cesaria. Dengan narasumber Dr. Hanifah Erlin, Magister Manajemen SPOG, dan Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Subspesialis Subjinsos. Nanti dengan moderator Dr. Bambang Trianto, sayangnya berhalangan hadir sehingga akan digantikan dengan moderator Dr. Baksono Winardi, SPOG Subspesialis Subjinsos. Topik hari ini berangkat dari keprihatinan kami setelah beberapa kali itu masih menerima kasus rujukan baik dari dalam ataupun luar kota Surabaya dengan HPP yang sebetulnya masih belum optimal penanganannya. Nah, mungkin nanti Dr. Erlin ataupun Dr. Yusuf bisa membagikan kepada kita bagaimana manajemen holistik, terutama dari sudut pandang Obgynsos untuk meminimalisir komplikasi dari HPP terutama pada seksio cesaria. Baik, selamat pagi Dr. Brahmana. Iya, selamat pagi. Ya. Silakan Dr. Brahmana untuk bisa menyambut pas pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati sejawat senior, guru besar sebagai peserta. Kemudian terima kasih banyak kepada narasumber, Dr. Baksono, Dr. Erlin, Dr. Yusuf, kemudian Dr. Pandu, Dr. Firda, Dr. Seto yang awal acara ini dari minggu ke minggu. Nah, topik pada hari ini sangat penting, penanganan holistik. Pertama-tama saya akan menginformasikan mungkin dari beberapa sejawat yang merujuk pasiennya ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, sekarang kita memberikan rujuk balik. Yang awal adalah Dr. Erlin itu. Nah, rujuk balik itu sebetulnya bukan apa, tapi hanya menyampaikan informasi apa rujukannya, apa yang telah kita kerjakan, sehingga prevensinya apa ke depan begitu. Nah, tentang HPP ini memang harus pendekatannya holistik karena kita disorot angka kematian ibu, jumlah SPOG tambah banyak, jumlah bidan tambah banyak, jumlah klinik tambah banyak, jumlah perawat tambah banyak, rumah sakit tambah banyak, RSIA tambah banyak, semuanya tambah banyak, dan ada JKN tetapi angka kematian tidak turun drastis. Salah satunya adalah HPP yang mungkin masih menjadi momok. Silakan kita diskusi dengan pakar-pakar, langsung monggo bisa ditanyakan. Sekali lagi terima kasih, dan saya menyambut yang ikut untuk acara Oasis kita mulai tanggal 2, 3, 4 Desember alias mulai besok. Welcome ke acara Oasis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Brahmana telah berkenan membuka acara. Jadi mungkin langsung saja karena topiknya ini menarik ya, karena masih banyak sebetulnya karena dirujuk Sutomo itu masih dalam kondisi yang kurang baik begitu ya, terutama pos SC dengan HPP. Baik, saya menyapa Dr. Baksono sebagai moderator. Selamat pagi Dr. Baksono, selamat kembali. Waalaikumsalam, Dr. Pandu, terima kasih atas kesempatannya. Saya menggantikan Dr. Bambang Trianto, mudah-mudahan tidak salah ya. Jadi memang beberapa hari terakhir ini banyak kasus-kasus kematian akibat perdarahan, akibat seksio ya, terutama akibat seksio ya. Jadi hal-hal semacam seksio pada kala 2, karena terjadi extended yang luar biasa sampai terjadi sepsis dan akhirnya meninggal. Jadi di Obgynsos itu ada suatu proses yang disebut manajemen holistik. Di manajemen holistik itu untuk mengkaji secara utuh jadinya suatu kasus, terutama kematian akibat HPP karena seksio ya. Sebenarnya secara holistik itu bisa diartikan juga aspek biopsikososial. Jadi aspek biomediknya itu apa? Tentu teknik-teknik operasi, kemudian keadaan yang inferior seperti tingginya angka anemi, tingginya kurang gizi dan sebagainya. Nah, untuk itu kita akan diskusikan pada siang pagi sampai siang hari ini selama 1 jam
Tentu waktu yang sangat terlalu singkat, namun mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman atau menjadi pemikiran kita bersama supaya kita bisa sama-sama menurunkan aki melalui diskusi dan melakukan suatu perubahan-perubahan yang signifikan. Selanjutnya saya persilakan barangkali Dr. Yusuf bisa memberikan pengantar untuk diskusi. Singkat saja apa yang perlu dimasalahkan. Terima kasih. Silakan. Oh iya, terima kasih Dr. Baksono. Mohon maaf, Dr. Erlin ada data dulu dok yang akan disampaikan. Nanti akan jadi bahan diskusi dok. Silakan. Terima kasih dok. Iya dok. Ya, terima kasih Dr. Baksono dan Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan banyak berdiskusi ya, mungkin nanti banyak lebih ke tanya jawab tentang bagaimana komplikasi pasca sesar khususnya dalam hal ini HPT. Nah, untuk menginduksi pembahasan kita nanti, mungkin saya izin untuk menyampaikan data-data yang kita dapatkan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya. Jadi data ini ada dua bagian. Yang pertama itu yang sudah kita publish, itu pada tahun 2021 publishnya, tapi datanya tahun 2019 sampai 2020. Ini tentang surgical complications yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, pada tahun 2019 kita ada 13 kasus rujukan yang terkait dengan komplikasi pasca bedah. Tahun 2020 ada 14 kasus rujukan pasca bedah. Jadi ini sebagian besar pada 2019 dan 2020 adalah di luar Surabaya. Kemudian kalau dari asal rumah sakitnya, dari RSUD tetap ada, kemudian dari rumah sakit swasta dan juga RSIA. Kemudian untuk pembiayaannya, mayoritas BPJS hanya satu pasien umum dan satu pasien dengan pembiayaan yang belum ada yang kita bantu saat itu dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kemudian mengenai sebaran usia, terbanyak ternyata di usia 21 sampai 35 tahun, yang mungkin secara usia justru yang resiko rendah. Gitu. Kemudian paritas, ini paling banyak adalah multipara, baik tahun 2019 dan 2020. Kemudian berdasarkan BMI, obesitas ini tentu saja ada gitu ya, kasus-kasus dengan komorbid obesitas, tapi ternyata yang paling banyak yang tidak obesitas dan yang overweight. Artinya mungkin dari sisi BMI ternyata tidak selalu menunjukkan adanya resiko HPT. Kemudian indikasi rujukan, internal bleeding, perdarahan postpartum, medical bleeding. Yang lainnya ini cedera organ ya, actus urinarius pada umumnya kebanyakan. Nah, kemudian untuk profil kasusnya ini, jadi tentang indikasi operasi yang pertama di rumah sakit perujuk pada saat itu bisa dilihat ketuban habis, APD, akut abdomen, CPD, kelainan letak, kemudian distosia atau kemacetan persalinan, bekas seksio, dan fluxus aktif pasca kuretase. Nah, ini tidak hanya untuk kasus sesar yang situ, jadi terjadi juga pada kasus-kasus yang elektif. Ya, ini ada juga, jadi 2 kasus di tahun 2019 dan 3 kasus di 2020. Kemudian jumlah tindakan operasi yang dilakukan di rumah sakit rujuk ini ada terbanyak memang yang 1 kali operasi ya. Namun ada juga yang dilakukan sudah diupayakan untuk reopen di rumah sakit rujuk itu pada 6 kasus di 2019, tapi 2020 tidak ada. Nah, ini kemudian distribusi waktu rujuk sampai tiba, ini ya kebanyakan memang lebih dari 2 jam ya setelah terdiagnosis terjadinya HPT, kemudian HB pada saat datang terbanyak 6 sampai 10, HB kurang dari 5 ini juga cukup banyak. Kemudian tentang kondisi pasien juga disertai dengan hipoalbumin, pemanjangan faal hemostasis, trombositopenia. Nah, tata laksananya sendiri
kita ada yang dilakukan sitoeksplorasi laparotomi, kemudian perbaikan kondisi umum dulu, baru kita lakukan laparotomi. Kemudian ada juga yang konservatif dan perbaikan kondisi umum. Pada umumnya pada pasien-pasien yang telah dilakukan upaya reopen di rumah sakit rujuk. Kemudian tata laksana di Dr. Sutomo juga dengan komplikasi tahun 2020 sama, tetap ada yang konservatif sebagian kecil ya 21%. Nah, ini adalah temuan duranta operasi pada saat kita melakukan operasi reopen. Itu ada robekan dari vaskulernya, kemudian hematom di berbagai bagian gitu ya. Kalau robekan vaskulernya arteria ovarika, arteria uterina, dan juga arteria epigastrika. Kemudian hematom ada di rectus, kemudian mesosalping, parametrium, plica vesicouterina, retroperitoneal. Kemudian yang lain adalah cedera dari organ ya, buli dan ureter. Kemudian problem dari uterusnya, atonia uteri, kemudian perdarahan sudut SBR, dehiscence atau hematom SBR, robekan uterus, jahitan Billings yang lepas sehingga atonia tidak tertata laksana dengan baik, kemudian perdarahan dari stam cervix, gitu ya. Kemudian yang kita lakukan adalah ligasi vaskular, ada 10 tindakan, histerektomi pada 14 tindakan. Repair, jahitan SBR, jahitan kompresi uterus, tracheektomi, repair buli, dan rilis ligasi ureter. Ini banyak dilakukan 2019 sampai 2020. Nah, ternyata pada tahun 2022, ternyata kasusnya kesannya tidak menurun, bahwa mungkin ada peningkatan ya, karena ini baru 6 bulan yang kita lihat, Mei sampai Oktober 2022, didapatkan 34 kasus rujukan post-SC. Pada 17 pasien tidak kita lakukan tindakan operatif di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ada 15 pasien yang kita lakukan operasi ulang, dan yang sudah dilakukan operasi ulang di Rumah Sakit rujuk juga ada 2 diantaranya kita lakukan operasi yang ketiga. Operasi yang ketiga ini kita lakukan karena hematom retroperitoneal dan perdarahan pada stam cervix, jadi pasiennya tetap shock, dan untuk kasus yang ureter terligasi tadi. Kemudian HPP-nya ini didapatkan pada 23 pasien, penyebabnya atonia uteri pada ST elektif, partus macet, dan juga kasus solusio plasental, kemudian perdarahan placental bed-nya pada jahitan SBR yang tidak terjahit akibat extended, kemudian ada hematom subfasia juga. Nah, kasus yang tanpa tindakan itu ada kasus yang atonia ternyata dengan konservatif membaik, tapi memang sudah dilakukan TAH. Nah, kita perawatannya di Sutomo karena medical bleeding-nya. Kemudian hematom, hanya observasi pasca operasi 6 pasien dan ada di IC 2 pasien. Kemudian kasus dengan tindakan ini dengan atonia 2 pasien, kemudian post SPH 1 pasien, SPR yang extended 1 pasien. Perdarahan dari stam cervix ini cukup banyak, jadi ada 3 pasien. Kemudian perdarahan otot dan atonia uteri 1 pasien, dan ureter terligasi 1 pasien. Kalau di luar yang HPP ada kasus dengan infeksi intraabdomen ada 4 pasien. Nah, tindakan di di Sutomo hampir sama dengan tahun 2019 dan 2020 ya. Penjahitan SBR, kemudian jahitan kompresi uterus modifikasi Surabaya, bahkan dengan jahitan kompresi aja sudah bisa kita selesaikan gitu ya. Kemudian nekrotomi dan histerorafi, tracheektomi, ligasi arteri hipogastrika, SPH, TAH, dan penjahitan stam. Nah, kematian ibu karena HPV post SC ada 2 pasien. Yang pertama adalah irreversible hypovolemic shock, jadi dirujuk sudah HB-nya 1,1 gitu ya. Kemudian shock septic karena urosepsis, ini setelah operasi kedua di rumah sakit rujuk. Jadi yang pertama karena atonia uteri, jadi SC, atonia uteri, kemudian dilakukan SPH, ternyata ureternya terligasi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan data kasus dengan HPV post SC yang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Mungkin Dr. Yusuf akan menambahkan. Iya, baik. Terima kasih, Dr. Baksono, Dr. Erlin, Dr. Brahmana yang membuka pelaku
Kepala Departemen, KSM, dan Ketua Podi Cabang. Menarik sekali apa yang yang terhormat semuanya, para guru-guru ya, senior, jawat semuanya ya, menarik apa yang dikatakan, yang dipresentasikan oleh Dr. Erlin. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Banyak sekali rujukan-rujukan yang masuk ke kita, ke IRD ya, itu yang sering kita katakan ya preventable seperti itu ya. Tetapi sering sekali juga rujukan ya yang harusnya bisa dilakukan reopen, kemudian tidak dilakukan reopen ya, Dr. Erlin ya, kemudian dirujuk dengan kondisi yang inferior ya. Kadang-kadang kita memang sering, saya kebetulan supervisor lantai 2 IRD ya, selalu dilapori bila ada kasus-kasus seperti ini yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat ya. Rumah sakit Dr. Sutomo, rumah sakit yang connect yang paripurna ya, jadi bisa melakukan emergency ya pada kasus-kasus misalnya HPP seperti itu di bawah 30 menit ya, Dr. Elin ya, kita sudah bisa melakukan insisi ya. Jadi semua on progress baik ya. Setiap kita setelah melaksanakan tindakan ya yang emergency, itu keesokan harinya kita akan lakukan debriefing ya. Rata-rata waktu kita sejak keputusan itu dibuat ya untuk dia harus naik OK pasien itu rata-rata di waktu antara 15-20 menit ya. Tapi kalau misalnya kita sampai ada kejadian yang di atas 30 menit, itu akan keesokan harinya akan tahu kita ya, di mana-mana titik-titik mana yang harus kita perbaiki ya. Jadi sejak semuanya yang bekerja di rumah sakit, pasti rumah sakitnya sudah connect semuanya ya. Pasti semuanya berusaha di angka 30 menit ya. Di kita juga seperti itu. Alangkah baiknya setelah ada tindakan yang memang emergency itu harus secepatnya kita lakukan evaluasi atau debriefing ya. Dari situ kita akan bisa melakukan improving seperti itu ya. Dan sekarang kasus COVID pun untuk di Sutomo yang kalau harus kita lakukan tindakan emergency, kita sudah bisa melakukannya di bawah 30 menit walaupun itu kasus COVID ya. Itu pencapaian yang baru di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Sedikit saya share screen ya tentang Dr. Erlin sudah menyampaikan data ya. Kita bicara tentang aspek biopsikososialnya, saya bicara tentang aspek bionya ya. Saya coba share screen sedikit tentang rekomendasi terbaru ya, yang kadang-kadang kita tidak melihatnya ya, bahwa WHO mengeluarkan rekomendasi tahun 2020 kemarin tentang HPP ya. Layar saya terlihat ya, Dr. Erlin? Iya, Dr. Yusuf sudah terlihat. Iya. Nah, jadi ini update terbaru yang WHO keluarkan terkait perjalanan postpartum ya. Di Juli kemarin tahun 2020 ya. Nah, penanganan HPP itu WHO mulai mengeluarkan rekomendasi sejak tahun 2012 ya, itu awal sekali ya di buku pertama itu yang orange yang paling atas itu. Kemudian ada perbaikan lagi di 2016. Kemudian tahun 2017 lahir rekomendasi terkait penelitian yang besar ya, systematic review yang dilakukan oleh Women Trial, bagaimana kita menggunakan transamin TXA ya, asam transamat ya, itu yang terbaru menyikapi multi center study yang cukup besar melibatkan sekitar ratusan ribu waktu itu ya. Kemudian di 2018 ini update juga tentang penggunaan uterotonik, bagaimana kita bisa untuk low resources penggunaan prostaglandin E1 itu menjadi yang titik yang sangat penting juga ya. Kemudian disimpulkan yang rekomendasi terbaru untuk kondom kateter ya, itu terutama untuk kasus-kasus refrakter
HPP ya, artinya misalnya 4 obat yang direkomendasikan masih belum bisa diatasi, maka kondom kateter itu merupakan ini ya, jawaban ya yang bisa dikerjakan ya. Kemudian pemberian oksitosin ya lewat umbilical veil injection untuk retensio placenta, itu rekomendasi di 2018 juga ya. Kemudian pemberian oksitosin rutin ya untuk pencegahan PPH ya, kala 3-nya itu masih wajib kita berikan ya. Terkait oksitosin ini yang tidak mudah, yang sangat tidak stabil terhadap suhu ya, kadang-kadang kita berikan oksitosin kemudian hasilnya masih belum baik, itu bisa saja karena terkait ketidakstabilan oksitosin yang kita berikan. Kemudian penggantinya adalah misoprostol ya. Misoprostol bisa menjadi pilihan bila misalnya oksitosinnya itu tidak cukup baik, kemudian tidak tersedia ya, kemudian butuh keterampilan untuk memasukkannya dan lain sebagainya, maka pemberian misoprostol dianjurkan seperti itu. Ini yang rekomendasi 2017 kemarin. Jadi begitu kala 3 itu sudah mulai perdarahan ya, batasannya 500 dan 1000 cc, maka kita harus memberikannya 1 gram ya 10 menit ya. Itu direkomendasikan, dan waktu terbaik adalah dalam waktu 3 jam pertama ya. Kalau lewat dari itu juga hasilnya kurang bagus ya pada systematic review. Kemudian bila dalam waktu setengah jam itu bleeding masih terus terjadi, atau dalam waktu 24 jam itu terjadi bleeding lagi, maka dosis kedua itu bisa diberikan ya 1 gram lagi ya. Tapi kalau kita lihat rekomendasi TXA ini untuk kasus-kasus bedah ya, setelah bolus mereka akan melakukan maintain lewat ini ya, lewat infusion pump ya, itu juga bisa diberikan. Jadi 1 gramnya itu setiap 8 jam ya. Jadi lewat sharing pump ya dengan dosis 1 gram selama 8 jam itu untuk maintain-nya. Kemudian nah yang 2018 ini ya terkait oksitosin itu tadi ya, ternyata oksitosin ini memang sangat ini terpengaruh sekali dengan suhu ya, beda dengan karbitosin ya. Tapi karbitosin harganya 1,2 juta kalau nggak salah. Dan di Amerika sendiri karbitosin itu tidak dipakai ya. Di negara-negara Eropa saja yang memakai karbitosin. Memang half life-nya jauh lebih bagus, dia bisa sampai lebih dari 10 kali lipat ya. Dan dia tidak tergantung dengan suhu. Metil ergometin itu bisa jadi pilihan ya kalau kita tidak punya oksitosin ya. Kemudian tapi semua butuh keterampilan, beda dengan penggunaan misoprostol ya. Makanya misoprostol pada mungkin low resources setting ya, itu kita bisa memberikan ini ya, apa itu rekomendasi di sana ya. Di mana-mana misalnya di daerah kita yang susah akan obat-obat itu, maka misoprostol 400 sampai 600 per oral ya, itu direkomendasikan ya untuk mencegah HPP. Ini sekali lagi prevention ya. Kalau tadi TXA itu lebih ke arah saat perdarahan itu sudah terjadi ya. Kemudian ya ini tadi ya, oksitosin itu ternyata tidak mudah, kemudian terkait penyediaannya dan terkait stabilitasnya juga ya. Maka ujung-ujungnya karbitosin mahal, ergometin bisa kita berikan, atau misoprostol seperti itu ya. Kemudian yang sedikit lagi tentang ini ya, jadi untuk mencegah suatu asam tranexamat itu masih research in progress ya. Tapi di up to date sudah dikatakan itu sudah mulai digunakan ya. Jadi kalau memang itu beresiko perdarahan, maka pasien-pasien yang akan menjalani seksio misalnya, ya kita akan tahu faktor resiko itu ada ya, sudah ada autoresionya ya, misalnya multigravida, ekstrim obes ya, dulu riwayat HPP, pernah APB, maka
rekomendasinya adalah setengah jam sebelum insisi ya, atau ya berdekatan saat kita memberikan antibiotik profilaksis, itu sudah bisa mulai diberikan asam tranexamat 1 gram ya. Bukan, rata-rata kan kita biasanya memberikan setelah bayi lahir ya, kita mau menjahit rahim seperti itu ya. Berdasarkan systematic review, sekali lagi jauh lebih baik kita berikan sebelum insisi malahan ya, 30 menit ya. Kemudian untuk ini sendiri ya, sebagai profilaksis itu juga tadi ya boleh digunakan. Kemudian masih memang research in progress ya, bagaimana hasilnya. WHO belum mengeluarkan rekomendasi TXA ini sebagai pencegahan. Mungkin itu Dr. Erlin ya, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih, saya tutup share-nya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yusuf. Mungkin tadi sudah diberikan gambaran mengenai angka-angka ya, kemudian juga mengenai rekomendasi yang terbaru. Itu dari segi biomedik ya, dari segi sosial itu untuk kesiapan kehamilan ya, itu juga ya, karena masih banyak ibu dengan kurang gizi, anemi, ya, kekurangan kalori protein ya, yang itu tentu menyumbang terjadinya suatu 4T ya, tonus, tisu, trauma, trombin ya. Kemudian trauma pada tindakan seksi sesar itu harus dipahami bahwa kalau kita melakukan tindakan misalnya pada kala 2 lama itu beberapa kali itu ya terjadi ya. Kalau 2 lama di mana sudah di dasar panggul diseksiu, padahal sebenarnya lebih mudah dilakukan vakum ekstraksi. Ya. Itu menyebabkan extended yang terpaksa dihistrektomi pun tidak bisa dibantu karena memang masalahnya bukan di uterusnya, tapi ternyata adalah di extendednya sampai ke vagina dan sebagainya, terpaksa di tracheostomi dan sebagainya. Tracheektomi itu tadi yang mungkin yang katanya ya. Jadi kayaknya tindakan yang non seksio, operatif non seksio itu agak ditinggalkan ya. Jadi kemarin sudah dibahas bahwa tidak vakum kayaknya sudah tidak disukai gitu. Jadi kalau mau seksi aja gitu. Padahal itu kan ada syarat dan indikasi kontraindikasi. Jadi kalau memang sudah di dasar panggul, kalau di seksi itu tentu perlu teknik yang baik, didorong dari bawah atau pokoknya meluksir kepala itu kan tidak mudah kalau sudah di dasar panggul ya. Nah itu kalau dipaksakan dan tidak dengan teknik yang baik itu bisa itu secara ininya ya, secara medik dan operatif ya. Kemudian secara psikologi ya, tadi ada pertanyaan ya dari siapa itu Dr. Hadi Firmansyah. Cara kayak yang baik pada pasien yang gagal bilin, kemudian anatomia dan distrektomi dengan pasien adalah P1 primipara. Nah, ini tentu perlu suatu pendekatan yang ini ya, melakukan histrektomi. Itu tidak jarang terjadi. Kemarin ada satu kasus. Anak pertama di atas histrektomi ya, dan terjadi sepsis dan sebagainya. Siang. Dan ada yang kemarin meninggal, umur 24 tahun. Gitu. Ya, umur 24 tahun, anaknya 2, satu umur 2 tahun, yang satu yang sekarang ini. Itu bagaimana sebenarnya melakukan suatu KIE-nya, barangkali Dr. Yusuf atau Dr. Eli bisa memberikan ini ya caranya bagaimana? Ya, mungkin saya coba jawab dulu ya dok. Ya. Dr. Baksono. Jadi tentang HPP, kalau tadi sudah kita sampaikan semua data, kemudian juga tata laksana yang terbaru, dan juga tadi sudah disinggung oleh Dr. Baksono bahwa kasus-kasus HPP itu tidak hanya terkait dengan komplikasi pasca bedah, tetapi juga ada yang terkait itu bahkan dengan kondisi pasien sejak sebelum konsepsi.
Misalkan tadi ya, kesiapan untuk hamil, kemudian ini kebanyakan komorbid yang didapatkan di pasien itu selalu ada biasanya, Dok. Jadi obesitas, kemudian preeklamsia berat, kemudian juga ada kalau dari anamnesis ternyata riwayat HPP di kehamilan sebelumnya. Jadi pengetahuan kita tentang faktor resiko yang dimiliki oleh pasien itu juga sedikit banyak bisa mempengaruhi kesiapan kita dalam melakukan sesar. Misalkan pada pasien dengan obesitas, kemudian preeklamsia berat, atau riwayat HPP pada kehamilan sebelumnya, maka hendaknya KIE itu diberikan itu bisa justru sejak pada masa kehamilan. Dengan menjelaskan dengan baik faktor resiko yang dimiliki oleh pasien tersebut, itu bisa membuat kita KIE-nya mungkin nggak terlalu berat pada saat terjadi komplikasi. Jadi pada saat antenatal care adalah merupakan saat-saat yang paling penting menurut saya untuk bisa mengenali faktor resiko, untuk bisa meng-KIE pasien terkait dengan resiko apa yang dimiliki oleh pasien tersebut, dan juga nanti pilihan-pilihan tindakannya. Dan yang pertama mungkin seleksi pada indikasi sesarnya ini harus betul-betul benar, Dok. Kemudian juga melibatkan pasien dalam pemilihan metode persalinan. Jadi betul-betul pasien itu sebelum tindakan sudah mengetahui apa indikasi dilakukan untuk sesar. Jangan sampai nanti ada pasien yang disesar ditanya kenapa disesar, Bu, nggak tahu gitu, masih ada ternyata, Dok. Kemudian juga komplikasi yang bisa muncul akibat sesar itu dijelaskan sebelum dilakukan tindakan, hingga kemungkinan terburuk apa yang harus dilakukan guna menyelamatkan pasien. Secara lega artis dan yang seharusnya kita lakukan demikian sebelum operasinya. Dan bila perlu, duranto op bila kita menemukan satu kondisi ya yang mengharuskan kita melakukan tindakan yang agresif seperti histerektomi, kita mungkin bisa memanggil keluarga pasien itu untuk melihat kondisi pasien secara langsung di ruang operasi bila memungkinkan ya, tentunya dengan langkah-langkah yang disesuaikan. Karena memang susahnya kalau kita tidak melakukan KIE itu sebelum operasi, duranto operasi kita tidak bisa lagi menjelaskan yang panjang lebar seperti itu, apalagi bila sudah terjadi hal-hal yang emergensi seperti HPP yang butuh tindakan cepat. Gitu. Mungkin itu ya, Dok. Jadi kalau kita hanya mengandalkan KIE pada saat sudah terjadi HPP dan harus dilakukan tindakan histerektomi, ini kemungkinan mungkin tidak efektif akhirnya. Ada kemungkinan yang sangat besar untuk terjadi timbul banyak pertanyaan di pasien dan seterusnya. Mungkin begitu, Dokter. Dokter Yusuf mungkin menambahkan. Ya, terima kasih Dr. Eli. Jadi memang atau informed consent itu harus jelas dan jujur, yang penting jujur, dan tidak menjanjikan sesuatu yang yang seolah-olah menjamin bahwa akan pasti baik dan sebagainya. Jadi harus jujur. Negatifnya juga harus disampaikan. Nah, tentu itu dengan teknik yang tidak mencemaskan, ya. Jadi malah cemas nanti tidak jadi, ya. Jadi misalnya ini memang risikonya ada, ini cuma selama 10 tahun itu belum pernah terjadi gitu ya. Tapi tetap ada ya. Gitu misalnya gitu. Ada itu cara untuk mencegah, ada tindakan yang untuk mengantisipasi gitu ya, Dok. Ya. Iya, terima kasih Dr. Baksono. Jadi memang pelaksanaan awal ya, Dr. Ari ini juga menyebutkan. Jadi saat ANC itu memang ANC yang terbaru ya, yang sekarang lagi kita blended learning, kemudian USG dasar terbatas ya, terutama kita meningkatkan interkolaborasi dengan FKTP, bagaimana peran dokter ya yang di FKTP dengan 144 kompetensi dasarnya itu
sudah mulai dilibatkan lebih jauh lagi masuk ke ruang KIA untuk K1 dan K5 ya. Sekarang itu K6 kan, kita kenal seperti itu ya. Dan mulai bisa dikenali dari awal saat pertemuan pertama itu bisa melakukan screening dan ditulis di buku KIA halaman 6 dan halaman 9 kalau nggak salah seperti itu. Dan nanti di sana akan bisa diberikan rekomendasi sebenarnya. Rekomendasi untuk persalinan itu penting ya. Jadi ilmu tentang resiko perdarahan itu kan sudah ada di PNPK, kemudian buku Penakib ya. Itu sudah bertahun-tahun kita sebarkan ya bagaimana ini rasionya sekian, ini sekian ya. Apakah ini boleh persalinan di FKTP ataukah ini harus lahir di FKRTL seperti itu, Dok. Jadi memang dari awal itu sebenarnya walaupun dikatakan oleh WHO sendiri ya, kadang-kadang kejadiannya itu adalah saat proses persalinan itu terjadi ya. Di sana sesuatu yang tidak sesuai dengan hitungan awal ya, dan kita kan tahu akan ilmu tersebut ya. Kemacetan itu tidak bisa kita prediksi dari awal, itu memang sering terjadi. Kemudian tetapi merujuk ke fasilitas yang tepat itu juga menentukan ya. Kemudian bagaimana juga diingatkan kita kalau kita melakukan seksio-seksio yang punya potensi perdarahan hebat, apalagi pasiennya sudah datang dengan anemis sebelum saat ANC, maka sering sekali disebutkan selain ini ya penanganan yang tepat, kemudian bagaimana dengan ketersediaan darah di tempat kita ya. Selalu dikatakan kita itu harus satu tempat dengan unit transfusi ya. Tidak bisa kita melakukan operasi kemudian kita tidak ada persiapan darah dan lain sebagainya. Apalagi kemudian kemampuan kita misalnya terbatas, tapi kita dengan mengerjakan seorang diri, kemudian mengerjakannya di dini hari, itu punya potensi-potensi yang bisa berbahaya di sana ya. Tetapi kalau yang Dr. Hendy tadi katakan sudah dilakukan bilins ya gagal ya, sesuai dengan algoritmanya juga ya pasti ke arahnya kalau gagal bilins ya harus SVH seperti itu ya. Nah, komunikasi itu yang memang harus harus baik ya. Dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kemudian rekam medis yang baik, kemudian kita adalah punya kompetensi di sana, bekerja di rumah sakit yang memang melindungi kita dan SIP kita ada, dan itu semua faktor itu harus kita pikirkan dengan baik ya. Jangan sampai kita mengerjakan di vaskes yang kita sebenarnya misalnya tidak ada SIP di sana dan lain sebagainya. Itu penting sekali kalau zaman sekarang ya, Dok ya. Itu aja sih, Dok, tambahannya. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Ada lagi satu pertanyaan dari Dr. Agustina ya, mengenai injeksi sitosin intraumbilikal itu ya, umbilikal pada retensi plasenta, itu gimana caranya, Dr. Yusuf? Iya, Dok. Jadi perlu diajarkan atau tidak itu ya, coba. Iya, sesuai dengan sebenarnya sudah ada ya rekomendasi itu lama ya, tahun 2012 ya, tentang rekomendasi umbilical vein injection oksitosin untuk retain plasenta ya. Dosis yang bisa diberikan itu antara 10 sampai 20 international unit ya pada vena umbilicalis ya. Tanpa dikatakan di sini sih tanpa pengenceran ya, karena kecepatan dia itu, oksitosin itu sebenarnya unik ya. Kita sering bolak-balik kita itu memberikan IM ya. Sebenarnya IM itu adalah pilihan yang berikutnya ya. Kalau misalnya pada kasus HPP ya secara umum ya, itu ada hambatan kita memasukkan IV ya. Tetapi kita selalu diingatkan jangan dibolus ya. Resiko aritmia pada oksitosin, kemudian metil ergometin itu kalau kita tentu tidak direkomendasikan ya. Kemudian
memberikan dengan intravena, artinya lewat misalnya infusion pump, itu pada dosis-dosis awal untuk kasus-kasus HPV itu direkomendasikan selalu di angka 20 ya dalam 1000. Kemudian kecepatannya habis dalam waktu 1 jam pertama. Ya, kemudian baru maintenance-nya itu yang 125 ml per 1 jam. Nah, itu juga semua intravena atau di drip seperti itu ya. Karena begitu masuk di dalam intravena atau di drip itu tadi, maka dalam menit pertama itu sudah menempati reseptor di uterus ya. Jadi kecepatannya itu sudah bisa terjadi di menit pertama. Tetapi kalau kita berikan IM, maka dia akan bekerja di menit ketiga sampai menit ke-7 dia mulai bekerja. Ya, padahal kita tahu sendiri HPV kalau atoni, kalau kita tahu vaskular yang masuk ke uterus itu antara 500 sampai 800 cc per menit, ya, maka cukup dalam waktu 2 menit saja itu sudah akan terjadi shock ya, yang bisa irreversible kalau di atas 2000 cc ya. Jadi di sana peran kita itu memang harus ngerti cara pemberiannya dan tepat cara penggunaannya. Seperti itu dok. Jadi kita memang jarang ya dok yang memberikan intra umbilical vein ya. Padahal itu rekomendasi sudah cukup lama 2012 yang dikeluarkan oleh WHO. Mungkin dokter Baksono ada pengalaman dok. Ya belum. Tapi menurut ini yang saya baca itu sudah jauh sebelum itu sudah ada mencoba dengan itu, hasilnya dilaporkan baik. Jadi plasenta bisa segera lepas. Jadi setelah diberikan L3 tidak berhasil, ya, kita suntikan intraumbilical itu bisa katanya. Tapi saya belum pernah punya pengalaman terus. Jadi itu memang salah satu langkah untuk kalau terjadi retensi plasenta. Baik, jadi dari semua itu sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita melakukan prevensi. Kalau sudah melakukan tindakan ini macam-macam. Prevensi itu termasuk pada antenatal care. Misalnya kalian disinggung Prof. Lila itu mengenai masih ada risiko tinggi tapi masih tetap di antenatal care di FKTP, layanan primer, bidan lagi, bidan. Jadi harus kita anukan kembali ya, kartu skor Puji Royati itu masih relevan. Gitu. Artinya rujukan dini berencana. Jadi kita jangan terpaku pada emergensi. Kalau sudah emergensi itu terus terang susah. Yang lebih baik itu adalah, contohnya adalah misalnya ibu yang anemi itu meliputi hampir 50% sekarang itu. 50% ibu hamil itu HB-nya di bawah 10. Kita tahu bahwa rujukan dini berencananya seberapa kita belum bisa menilai. Apakah semua pasien yang anemi itu dirujuk? Kemarin waktu Hoxi itu anemi itu kan hanya satu standar saja dari suatu penyakit yang belum diketahui penyebabnya. Belum tentu itu karena kurang FE ya. Para bidan itu terutama kalau anemi ya diberi FE aja, ya digerojok FE. Tapi sebenarnya belum tentu penyebabnya itu ya. Mungkin juga karena kekurangan kalori protein menyebabkan efektivitas resorpsi daripada FE juga tidak bagus. Anemia perniciosa misalnya kurangan B12 ya. Kurangan folic acid itu juga menyebabkan anemi megaloblastik misalnya. Ya, jadi kalau dicek ya HB-nya turun memang rendah, tapi belum tentu FE yang menyebabkan itu yang. Nah, rujukan tentang pada saat antenatal care itulah kuncinya. Ada lagi misalnya pasien bekas seksio sudah direncanakan elektif seksio, tapi pemeriksaan labnya itu belum dilakukan saat antenatal care. Baru waktu masuk rumah sakit baru anestesinya tahu loh belum ada HB-nya, ternyata dicek HB-nya 9. Ya kalau sudah kadung di kamar operasi, dioperasi benar terjadi HPV. Ya, HPV shock.
tidak nutut, dirujuk. Jadi kematian itu beberapa tahun yang lalu ya memang, tapi ya sudah zaman modern mestinya. Persiapan seksi itu harus serius ya. Jangan ini ya, elektif seksi tadi itu ada kasus elektif seksi yang menjadi komplikasi HPP kan. Jadi jangan-jangan karena memang persiapannya kurang gitu. Jadi jangan diremehkan. Gitu. Supaya terus misalnya anak orangnya nggak kelihatan anemis tapi tidak dicek HP itu hal-hal sepele ya kadang-kadang gitu ini kan ya. Jadi kemudian faktor psikososial ya. Mungkin dirujuk tapi tidak mau berangkat, itu kan masalah ya. Itu yang sering itu dirujuk tapi tidak berangkat karena tidak ada yang antar, itu klise, selalu terjadi begitu ya. Yang terkirim di Dr. Sutomo masuk morning report selalu gitu. Sejarahnya adalah dikirim ke rumah sakit tidak berangkat karena tidak ada yang mengantar. Apakah itu tidak bisa diselesaikan? Itu dari aspek sosial ya. Jadi jangan sampai kita rujuk ya, bukan salah saya, tidak benar gitu. Ada SOP-nya. Kalau pasien dirujuk tidak berangkat itu digimanakan, diapakan. Itu harus ada SOP-nya. Jangan terus ya sudah dirujuk tidak berangkat ya salahnya sendiri. Nanti datang-datang sudah terjadi HPP atau sudah terjadi eklamsia atau preeklamsia berat. Sudah dirujuk ketika sudah ada preeklamsia ringan misalnya gitu. Tidak berangkat gara-gara tidak ada yang antar. Itu selalu begitu klise. Sampai bosan kita morning report itu selalu begitu. Sudah dirujuk tidak ada yang mengantar. Diberi aspilet tapi tidak diminum secara rutin. Nah ini kan perlu SOP. Kita tidak bisa menyalahkan pasien. Pasien tidak pernah salah. Hanya mereka tidak mengerti itu aja. Kenapa tidak mengerti? Karena kita tidak membuat mereka paham dengan baik. Nah, itu yang secara sosial harus dikomunikasikan. Baik, mungkin ada pertanyaan yang langsung ya. Tentang asam tranexamat. Masih banyak pertanyaan nih, Dok. Ya. Ada 2 pertanyaan tentang asam tranexamat ini sebetulnya. Ya, nanti kita lihat di chat. Ini dari Dr. Ari, apakah sampeng ya, Dok? Dari Dr. Ari tadi mengenai penggunaan ripening. Ya, jadi saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, biasanya penyebab HPP salah satunya karena manipulasi dari nakas, misalnya penggunaan obat ripening. Saya tidak tahu obat ripening apa yang dipakai ini. Kemudian prosesnya mengalami kegagalan sehingga dilakukan seksium. Ya. Nah, sebaiknya dari awal sudah memprediksi langkah awal agar tak terjadi HPP. Nah, ini yang barangkali harus lebih hulunya ya. Jadi kalau kita melakukan manipulasi ya, beri obat-obat ya macam-macam, ripening itu bisa saja dari herbal misalnya. Yang sering itu herbal, seperti Fatimah gitu ya. Ya, sehingga terjadi jadi tetanioteri ya, kadang-kadang terjadi itu sehingga terjadi HPP ya, atau terjadi partus precipitatus, HPP dan sebagainya. Ya masih banyak ya, jadi itu mungkin bisa dikomentari Dokter Elin, pertanyaan Dokter Ari mengenai ya. Oh, monggo Dokter Elin untuk Dokter Ari ya. Yang tentang ripening tadi, Dok. Jadi tentang pemberian ripening yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan induksi persalinan, jadi yang harus disadari memang induksi persalinan ini sendiri membawa ada resiko yang bisa terjadi apabila kita melakukan induksi, sehingga evaluasi pada saat pemberian ripening tersebut juga jangan sampai tidak benar gitu, karena pernah ada kasus itu terjadi ruptur uteri karena pada saat pembukaan
2 atau 3 cm itu diberikan misoprostol. Nah, ini faktornya apa gitu ya? Apakah memang ketidaktepatan pelaporan kepada SPOG atau pada saat memberikan advis, tapi itu sempat terjadi. Jadi mengenai pemberian ripening ini harus dievaluasi betul bagaimana kondisi pasien pada saat diberikan obat tersebut. Jangan-jangan sudah ada his yang cukup adekuat begitu. Nah, kemudian memang secara teoritis bahwa segala sesuatu yang memberikan indikasi untuk dilakukan induksi persalinan pada pasien tersebut memang beresiko terjadi partus macet ataupun HPP setelah persalinan, baik apabila dilakukan persalinan per vagina maupun sesar. Nah, tentunya itu juga sudah harus diinformasikan kepada pasien terkait dengan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Tapi sekali lagi memang tadi mungkin juga belum banyak disinggung tentang bagaimana evaluasi pasca SC. Jadi kalau Duranta Off tadi banyak disinggung tentang bagaimana kita mengantisipasi supaya HPP-nya itu tidak terjadi berkepanjangan. Sebagai contoh, ada sesar yang akhirnya harus di-reopen tidak sampai 2 jam setelah sesar karena perdarahan. Jadi Duranta Off memang sudah diketahui ada perdarahan dari placental bed, begitu misalkan. Tapi ternyata tidak dilakukan upaya penjahitan terlebih dahulu. Kemudian juga mungkin tidak dievaluasi lebih lama. Sehingga kalau seandainya bisa dilakukan misalkan kompresi Billings Duranta Off sesar yang pertama, mungkin kita akan bisa mencegah morbiditas dan mortalitas ibu karena irreversible hypovolemic shock. Kemudian juga dok tentang apa yang tadi belum adalah observasi pasca sesarnya. Jadi mungkin pada kasus-kasus di mana sesarnya itu contohnya dengan didahului induksi persalinan, di mana kemungkinan atonia uteri pasca operasi itu sangat besar atau penyebab yang lainnya, observasi pasca sesarnya ini juga harus dilakukan dengan baik. Karena beberapa kasus pasca sesar itu sebenarnya keterlambatan dari tindakan karena observasi yang terlalu lama dan sudah terjadi perdarahan yang terlalu banyak sebelum dilakukan tindakan kedua. Ya, mungkin itu dari saya, Dr. Baksono. Terima kasih, Dr. Elin. Pertanyaan berikutnya tentang injeksi Tanexamat itu apakah sudah dijadikan protap di Indonesia? Kemudian dikatakan pasien dengan risiko tinggi sebelum operasi XC diinjeksi dulu Tanexamat setengah jam sebelum injeksi. Nah, ini kan dikatakan tadi masih ongoing research ya. Ya. Kira jadi sudah terjawab tadi ya. Kemudian untuk yang cara pemberiannya itu, Dok. Ya, saya bantu jawab ya, Dok. Jadi kalau protap sendiri itu protap WHO ya. Bila terjadi HPP kan definisinya 500.000 itu tadi kan. Itu maka pemberian asam tranexamat ya 3 jam awal ya, artinya sangat early itu rekomendasi ya 1 gram diberikan intravena, pemberiannya itu 10 menit ya, bukan bolus cepat gitu enggak ya, jadi 10 menit dikatakan seperti itu. Tetapi kalau dievaluasi dalam setengah jam ke depan tuh perdarahan itu still happen ya, masih perdarahan banyak gitu, maka 1 gram kedua boleh dimasukkan ya. Atau setelah masuk dosis pertama berhenti, tetapi dalam waktu 24 jam itu masih terjadi perdarahan, maka dosis kedua boleh diberikan. Kata-katanya seperti itu ya dari WHO ya. Tetapi yang saya katakan tadi sebagai prevention ya, sudah banyak studi itu mengatakan kalau pada waktu kita mau SC, kemudian pada semua kasus ini apapun ya, SC elektif dikatakan seperti itu. Ini studi yang sampelnya besar-besar ya, melibatkan ribuan sampel, tapi belum menjadi rekomendasi WHO. Itu terbukti dia mengurangi loss darah ya, diukur jumlah darah yang didapat placebo sama yang diberikan asam tranexamat 30 menit sebelum insisi, itu perbedaannya sekian cc ya, apa itu, dan itu dikatakan cukup bermakna ya. Tetapi studi ini masih on progress ya, melibatkan mungkin lebih banyak center lagi, harus ratusan ribu sampel bisa menjadikan ini nantinya rekomendasi.
Artinya nanti oksitosin itu sudah kelasnya dia prevention ya. Tetapi TXA ini belum kelasnya prevention. Itu sih kuncinya ya. Walaupun pada penelitian dikatakan jumlah total perdarahan, kita nggak bicara HPP ya, total perdarahan selama kita SC dengan pemberian traneksamat dibandingkan tidak diberikan asam traneksamat, jumlah darahnya berbeda. Tetapi itu tidak bermakna kalau operasinya ya sudah saat kita sudah menjahit, sudah darahnya sudah keluar kemana-mana, itu enggak seperti itu ya. Jadi sebelum kita insisi, itu dok yang saya baca. Terima kasih dok. Terima kasih dari Yusuf. Jadi masih masih belum jadi satu prosedur standar ya di Indonesia belum ya, belum di ini. Tapi sudah ada penelitian. Pertanyaan berikutnya ini dari Pogi ya, Pogi. Ke depan melihat banyaknya SPOG, harusnya kesalahan normal banyak, malah sepertinya trennya sekarang seksio meningkat. Risiko ke depan komplikasi seperti HP juga meningkat. Nah, bagaimana langkah organisasi ke depan untuk mengurangi incidence rate ini ya? Memang itu masalah, bukan masalah kita saja, masalah dunia ya. Sehingga akhirnya angka pasien atleta itu sangat meningkat secara tajam ya, karena meningkatnya angka seksio ini. Jadi memang mungkin Dr. Yusuf sebagai fungsionalis dari Pogi cabang barangkali bisa kira-kira apa yang untuk mengurangi ini jadi kedepannya. Iya dok. Kalau kita bolak-balik kita bahas sampai ke tingkat PP ya, ini kan yang sederhananya gini ya, WHO itu sudah mengeluarkan statement ya. Statement WHO itu kita semua ya, mau di negara manapun itu harus mendekatkan diri ke angka 10-15%. Itu yang allow, itu yang benar. Karena sudah semua data ya ibaratnya tidak terbantahkan lagi, bila seksio rate itu di atas 10%, itu tidak menurunkan angka morbiditas, mortalitas ibu dan bayi. Itu sudah terbukti ya. Jadi makin banyak seksio bukan morbiditas, mortalitas makin turun. Jadi itu juga data yang tidak terbantahkan. Nah, walaupun kita itu sudah punya data yang nggak bisa dibantah, tapi kenapa seksio rate untuk di kita itu tinggi? Ada dua ini dok, ada dua yang kalau kita lihatnya ya, masalah pembiayaan dok. Masalah pembiayaan ini yang titik yang belum pernah ketemu kan. Kalau coba pervaginam itu apa itu sama dengan seksio, pasti milih pervaginam semua mungkin ya. Itu juga PR ya, bagaimana kita ya meningkatkan itu ya, pembiayaan itu tadi ya, dan itu perjuangan yang tidak mudah ya. Kemudian kita juga harus membiasakan diri bahwa seksio itu bukan operasi yang sederhana ya. Jadi jangan sering-sering masukin kamera, keluarganya masuk, foto-foto, ketawa-ketawa, masuk IG, seolah-olah tindakan seksio itu tindakan yang ketawa-ketawa itu loh. Tindakan yang ecek-ecek ya. Tindakan yang nggak mungkin dikirim HB 1,3 di sini, kemudian histrektomi, ibunya mati dan lain sebagainya. Itu kan nggak ada foto IG-nya itu. Yang ketawa-ketawa itu yang membuat orang lain itu untuk apa dibayar mahal? Orang kalian operasinya loh ketawa-ketawa, everybody happy sepertinya seperti itu. Ya, sebenarnya itu peran kita juga tuh yang punya. Kemudian dok ini juga apa itu besok yang akan dibahas ya CDMR itu seksio by maternal request itu. Kenapa kok makin tinggi ya? Bahasan etiknya seperti apa? Negara-negara mana saja yang memudahkan kita ya? Pokoknya minta ya di seksio gitu. Tapi ada negara-negara itu yang menekan itu, nggak bisa kita seksio by request tuh kalau nggak ada indikasi seperti itu. Tapi Pogi sudah menjawab bahwa it's okay kalau sudah diterangkan ya. Jadi itu sudah kebijakan organisasi ya. Kita ikut yang lebih liberal ya. Makanya angka seksio kita tinggi ya. Malah ada yang 100% kalau kita di organisasi tahu ada rumah sakit di Indonesia ini yang sudah terpetakan ya. Ada yang total semua kasus dok di operasi dengan angka 2.219 satu rumah sakit tidak ada pervaginamnya. Itu terjadi dok, bayangkan ya. Itu aja dok, ya. Terima kasih dok. Jadi itu memang banyak faktor ya, faktor kita sendiri yang membuat
salah ya, seolah-olah seksi itu satu entertainment ya, kayaknya seperti entertainment. Padahal bukan ya. Itu adalah tindakan yang invasif dan sangat berisiko ya. Jadi kita tahu bahwa pasien tanpa indikasi obstetrik kalau dilakukan seksiu itu angka kematiannya, angka morbiditasnya itu 4 kali lipat daripada tanpa seksiu ya. Itu sudah evidence base. Jadi jangan sampai seksiu by request ini jadi tren atau mode ya. Karena tanpa indikasi obstetrik, seksiu itu risikonya 4 kali lipat. Baik mortalitas maupun morbiditasnya. Jadi harus diberikan KIE. Jadi jangan dibuat suatu direncanakan entertain nanti bisa mulai dari persiapan dibuat video, kemudian waktu melahirkan dibuat video dan sebagainya, seolah-olah itu nilai tambah kalau ada seksi di rumah sakit saya misalnya begitu. Jangan sampai seperti itu. Itu POGI harusnya memberikan satu edaran ataupun satu aturan ya, bahwa seksi sesarian itu bukan entertain, ya tidak bisa sebagai satu. Kecuali kalau mungkin misalnya persalinan normal, oke lah ya, karena kita tidak melakukan tindakan. Jadi itu fisiologis. Seksi itu bukan fisiologis, ya. Jadi itu tidak boleh dijadikan entertainment, direncanakan apalagi, ya, di setting dan sebagainya. Baik, saya kira waktunya ini sudah jam 11:03 ya. Ya, saya kira memang nggak mungkin kita membicarakan satu masalah ya. Jadi ini tugas kita semua bahwa dimensi daripada seksi itu luas ya kalau terjadi. Jadi katakan kalau lebih dari 10% tidak akan menurunkan AKI, bahkan bisa menambah morbiditas. Jangan sampai kita sebagai profesi ya, itu kehadiran kita itu justru membawa ke mudharatan. Sebaiknya kehadiran kita itu membawa manfaat, bukan mudarat. Jadi kalau seksual artinya session rate yang lebih dari 10% itu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya ya. Itu yang jadi kata kunci dari kita. Jadi kita ingatkan kembali suatu idiom bahwa tentang profesionalisme ya, etika. Jadi do no harm ya, doing the right thing right, melakukan tindakan benar dengan cara yang benar ya, do no harm, jangan memberikan kerugian pada pasien. Justice yang menentukan adalah klien. Ya. Itu adalah suatu yang harus kita pegang ya. Semuanya adalah untuk kepentingan klien, bukan untuk kepentingan kita. Ya. Jangan atas nama kepentingan kita maka makin banyak seksiu makin baik, kan begitu ya. Jadi ingat bahwa kita ini profesional. Bukan seorang bukan profesional dalam hal ini. Profesi itu kan keahlian untuk membuat suatu menghasilkan sesuatu untuk kita juga gitu. Jangan sampai profesi ini akan untuk kepentingan kita sendiri. Ini untuk kepentingan klien dan keluarganya itu jangan sampai dilengah, jangan sampai muncul karena yang lain-lain sektor itu begitu luar biasa menghalalkan segala cara untuk memberikan materi pada kita, kepada di sektor lain ya, apakah itu ada sektor perjudian, sektor prostitusi, luar biasa itu ya, yang merusak. Jangan kita ikut merusak. Jangan kita lepas dari profesionalisme. Jadi semua harus lega artis,
tidak di luar, jadi tidak pragmatis. Ya, jangan pragmatis daripada saya drip Swen. Walaupun nanti misalnya saya tadi ada wacana kalau pervaginam sama seksi itu harganya sama, itu misalnya belum tentu orang milih pervaginam, karena pervaginam itu harus nunggu lama. Ya, kalau seksi itu 1 jam selesai. Tapi ketika menunggu pasien normal itu waktu kita habis gitu loh. Pengorbanan waktu kita terlalu banyak, mungkin begitu. Sehingga seksio saja, belum tentu ya. Jadi belum tentu kalau pervaginam dan seksi itu sama. Bahkan pervaginam lebih mahal harusnya lebih mahal daripada seksio gitu aturannya ya. Baik, sangat banyak hal yang perlu kita ini kan ya. Tapi jangan sampai lagi profesionalisme, jangan pragmatisme. Itu ya, kita jangan ikut-ikut arus pragmatisme. Ngapain? Emangnya gue bikin EGP dan sebagainya itu kan pragmatisme. Jangan sampai kita terhanyut oleh arus yang negatif itu. Negara kita itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Ya, jadi jangan kita membuat lebih runyam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Dr. Pandu karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Silakan Dr. Pandu. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Baksono. Di akhir-akhir malah justru banyak pertanyaan yang panasnya di akhir-akhir. Panasnya di akhir. Jadi tadi sudah dibahas ya secara holistik dari awal sampai dengan akhir, banyak faktor pembiayaan, faktor etik, kemudian termasuk bagaimana screeningnya di awal, bagaimana manajemen di awal. Nah nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan Dr. Yusuf pembahasannya nanti di OASIS ya, mudah-mudahan sejawat bisa ikut bergabung bersama kita di OASIS mulai tanggal 2 sampai 4 Desember. Nanti ada OASISnya juga untuk acara hiburannya. Nanti Dr. Yusuf akan menyampaikan topik mengenai aspek etik dari CDMR, Cesarean Delivery on Maternal Request. Jadi pembiayaan ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar ya. Misalnya SC, HPP kemudian harusnya di-reopen karena pembiayaan akhirnya harus dirujuk. Akhirnya menyebabkan delay, menyebabkan morbiditas dan mortalitas meningkat. Baik, saya sebagai host Pandu undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap setia dengan TAS setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 dengan topik-topik yang menarik di bidang obstetrik ginekologi. Terima kasih. Salam sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Waalaikumsalam.